Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad da'iya ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang ilmu Al-Quran dari kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah. Kemarin kita sudah membahas tentang sebab nuzul atau latar belakang turunnya ayat. Kita sudah jelaskan bahwa sebab nuzul adalah apa yang menyebabkan Al-Quran itu turun. Karena kita ketahui bahwa Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama diturunkan karena sebab, yang kedua diturunkan tanpa ada sebab, ya. Dan yang kita bicarakan adalah tentang Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang turun karena sebuah sebab. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah ma takarrara nuzuluhu, ayat-ayat atau surat-surat yang turunnya itu berulang, tidak hanya satu kali. Dzakara jama'atun minal ulama'i, jamaah dari ulama, sebagian ulama al-mutaqaddimina, ulama-ulama yang klasik, ulama-ulama lama menyebutkan, wal mutaakhirina, dan ulama-ulama kontemporer juga menyebutkan, anna minal qur'ani, bahwasanya di antara Al-Qur'an ma takarrara nuzuluhu, ada yang turunnya itu berulang, walidzalika hikamun, dan pada hal itu terdapat hikmah. Minha, di antara hikmah tersebut adalah at-tadhkiru wal mau'idhah, ya, sebagai bentuk mengingatkan, wal mau'idhah, dan untuk diambil pelajaran, memberikan pelajaran. Wa minha, dan di antara hikmah yang lain adalah wujudul muqtadi, adanya faktor yang mendorong turunnya ayat tersebut. Wa minha, dan di antaranya adalah idharu fadlin zaidin lil mutanazzil lil mutanazzil, untuk menampakkan atau lil mutanazzal, untuk menampakkan keutamaan lebih daripada sesuatu yang diturunkan tersebut. Wa qad dzakara ba'duhum, dan sebagian para ulama menyebutkan, anna min dzalika, di antara ayat-ayat yang turun berulang adalah ayatul ruh, ayat tentang ruh, seperti yas'alunaka 'anir ruh. Kemudian wal Fatihah, dan surat Al-Fatihah, wa surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Ikhlas. Nah, berarti di antara contoh ayat yang berulang adalah ketiga surat ini, ya, ketiga ayat atau surat ini. Wa yajuzu an yakuna, dan boleh saja, an yakuna tikrarun nuzul, berulangnya turun, lifaidati ikhtilafi harfil qiraah, disebabkan karena faidah perbedaan huruf qiraahnya, perbedaan bacaannya. Fa tanzilul ayatu marratan ala harfin, maka kadangkala sebuah ayat turun satu kali, ya, turun yang pertama kali ala harfin, dengan satu cara bacaan, wa marratan ukhra, dan di waktu yang lain turun ala harfin ghairihi, dengan bacaan yang berbeda. Wala yab'udu an takuna al-Fatihah, dan tidak jauh dari kita an takuna al-Fatihatu, bahwasanya surat Al-Fatihah nazalat marratan, turun pertama kali biharfin, dengan satu cara bacaan, yaitu adalah Maliki Yaumiddin. Wa marratan, dan turun kembali yang kedua kalinya atau yang selanjutnya biharfin, dengan
cara bacaan yang berbeda, yaitu adalah Maliki Yaumiddin. Perbedaannya pada Maliki ya. Yang pertama Maliki dibaca mat, yang kedua Maliki Yaumiddin. Baik. Kemudian selanjutnya ya, setelah kita membahas tentang ayat-ayat yang turun beberapa kali ya, maka kemudian kita akan membahas tentang hufadzul Qur'ani wa ruwatuhu, para penghafal Al-Qur'an, wa ruwatuhu, dan periwayat Al-Qur'an. Hufadzul Qur'anil Karim, penghafal Al-Qur'an Karim, min ashabi Rasulillah, dari sahabat Rasulullah SAW, kathiruna jiddan, banyak sekali. Lidzalika naktafi, oleh karena itu kita mencukupkan bidzikril masyhurin, dengan menyebutkan yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang paling familiar, min hufadhihi, dari para penghafal Al-Qur'an, wa ruwatihi, dan dari perawi-perawi Al-Qur'an. Faminhum, di antara mereka adalah al-khulafaul arba'ah, yaitu adalah khalifah yang 4. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Kemudian selanjutnya adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Salim bin Mu'aqqal, Maula Abi Hudzaifah. Maula Abi Hudzaifah, Maula dia adalah budak ya, Abi Hudzaifah. Wa Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit. Wa Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah. Wa Sayyidah Hafsah. Wa Sayyidah Ummu Salamah. Wa Ubadah Ibnu Samit. Nah, ini adalah nama-nama sahabat yang dikenal mereka menghafal Al-Quran. Walaysa ma'na hadha, dan ini bukan bermakna anna haula'i faqat humul huffaz, bahwasanya mereka saja yang penghafal Al-Quran. Bal, akan tetapi, hunaka katsirun ghairuhum mithluhum. Di sana banyak sekali selain mereka yang seperti mereka, artinya menghafal Al-Quran juga. Wa qad qutila fi ghazwati Bi'ri Ma'unah, dan telah terbunuh di dalam perang Bi'ri Ma'unah pada masa Rasulullah, sab'una minal qurra, 70 penghafal Al-Quran, fi ahdi Rasulillah, ya, pada masa Rasulullah. Wa mithluhum, dan sejumlah mereka juga, fi yaumil Yamamah, pada perang Yamamah. Ini pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setidaknya ada sekitar berapa? 70 tambah 70, 140 hufaz yang terbunuh ketika itu. Ya. Wa hasru qurra'is sahabah al-jami'ina lil Qur'ani kamilan, dan membatasi para penghafal dari kalangan sahabat al-jami'ina lil Qur'an, yang telah mengumpulkan Al-Qur'an kamilan, secara utuh sempurna, amrun yakadu yakunu mustahilan, hampir-hampir menjadi sebuah perkara yang mustahil, khususnya ma'a kathratihim, dengan banyaknya mereka, wa tafarruqihim, dan terpencarnya mereka, fil biladi, di negeri-negeri. Ya, jadi pada masa Rasulullah para sahabat juga ditugaskan untuk mengajarkan Al-Quran di kota ini, di kota ini, di kota ini, sehingga para sahabat yang hafal Al-Quran itu terpencar-pencar, tidak hanya di satu tempat saja. Waqat liman qutila mimman sabaqat al-isyara ilaihim, khususnya karena banyaknya dan karena terpencarnya mereka, dan juga karena terbunuh juga para sahabat yang sudah dijelaskan sebelumnya, sudah diisyaratkan sebelumnya pada penjelasan yang tadi. Kemudian as-sahabah al-masyhuruna bi iqra'il Qur'an, para sahabat yang familiar, yang terkenal bi iqra'il Qur'an, dengan mengajarkan Al-Quran. Jadi ada sahabat yang terkenal karena
hafal Al-Quran. Ada sahabat yang dikenal juga sebagai pengajar Al-Quran. Nah, sekarang kita bahas tadi kalau tadi kita telah membahas para sahabat yang menghafal Al-Quran, maka jumlahnya tidak terhitung, dan yang dikenal adalah orang-orang tadi, para sahabat tadi radhiyallahu anhum. Kemudian yang sekarang para sahabat yang dikenal biiqra, dalam mengajarkan Al-Quran. Amma al-mushtahiruna biiqra'il Quran, dan adapun para sahabat yang masyhur dalam mengajarkan Al-Quran, minas sahabati, dari kalangan sahabat, fasab'atun, ada 7 orang. Siapa saja? Utsman ibnu Affan, Utsman, khalifah ke-3, wa Ali bin Abi Thalib, ya, dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keempat wa Zaid bin Thabit, kemudian Ibnu Mas'ud, Abu Darda, Abu Musa al-Ash'ari, Ubay bin Ka'ab, wa akhadha anhum khalqun minat tabi'in, dan telah mengambil ilmu dari mereka khalqun minat tabi'in, banyak dari kalangan para tabi'in.